Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin. Tadi kita sudah mengisyaratkan tentang kefitrian, kecenderungan kepada Tuhan. Filosof dan teolog sebenarnya tentang permasalahan eksistensi Tuhan itu membuat beragam argumen. Jadi terdapat bermacam-macam dalil di dalam membuktikan eksistensi Tuhan. Ya, mungkin kalian sudah mendapatkannya sebagian besar. Tapi yang juga menjadi dasar adalah tentang kefitrian. Kefitrian manusia terhadap mabda alam ini. Dan bisa dikata argumen fitri ini berlaku secara umum dan lebih bisa diterima masyarakat secara luas. Dalam menjelaskan masalah kefitrian, kecenderungan kepada Tuhan, pertama beberapa hal yang perlu kita tinjau, yakni beberapa pandangan tentang permasalahan kefitrian ini. Pertama, sebagian mengatakan berlindung dan kecenderungan manusia mencari perlindungan ketika terjadi berbagai kesulitan dan dia menghadapi berbagai permasalahan berat, itu menunjukkan adanya pada diri manusia kecenderungan pada Tuhan, yakni akarnya adalah hubungan manusia dengan mabda penciptanya. Dan pengertian inilah yang dimaksudkan kefitrian terhadap keyakinan dan kecenderungan kepada Tuhan. yakni ketika manusia menghadapi berbagai kesulitan, kerumitan, bahkan kadang manusia tidak bisa lagi berpegang kepada sebab-sebab natural, sebab-sebab alami, ya ketika itu manusia berlindung pada suatu wujud yang bersifat supranatural, yang bisa menyelesaikan kesulitan dan permasalahannya. Mula Sadra dalam hal ini berkata, wujud wajib hak subhanahu wa ta'ala adalah suatu perkara fitri, karena manusia dalam berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang sulit dan menakutkan, secara hukum fitrah ia akan bertawakal dan berlindung pada Tuhan. Dan ia akan menghadap kepada wujud tersebut yang akan memberi solusi dari persoalan-persoalannya dan memecahkan masalahnya. Karena itulah kita akan menyaksikan bahwa kebanyakan urafa untuk mengafirmasikan wujud Tuhan dan kepengaturannya, mereka beristidlal
tentang permasalahan ini, bahwa ketika manusia ditimpa peristiwa-peristiwa menakutkan seperti tenggelam di laut atau terbakar, ya, mendapatkan kesulitan, terjadi kebakaran, ya mereka akan meminta perlindungan pada wujud mutlak ini. Ini pandangan dari filosof Hikmah Muta'alim Mullah Sadra tentang kefitrian terhadap wujud Tuhan. Nah, ayat suci Al-Quran sendiri dalam masalah ini juga mengisyaratkan kita akan menjumpai di dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Ini surah Al-Ankabut ini sudah 3 ayat ini kita bawakan ayatnya masalah Tuhan. Surah Al-Ankabut ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka di dalam perahu, berlayar di dalam perahu, naik di dalam perahu, dan kemudian ditimpa mara bahaya. Di sini tidak dijelaskan ayatnya bahwa mereka ditimpa mara bahaya, tapi ya mempunyai isyarat. Ketika mereka ditimpa mara bahaya, da'ullaha mukhlishina lahuddin. Mereka menyeru pada Allah ikhlas padanya, ikhlas pada agamanya. Falamma najahum minal barri, maka tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Ya, jadi fenomena ketika manusia ditimpa mara bahaya, mereka akan berlindung kepada Tuhan. Ya, meskipun sebenarnya di sini tidak membahasakan bahwa membuktikan keberadaan Tuhan, tapi kan ketika mereka berlindung pada Tuhan, ini mengindikasikan penegasan mereka menerima dan meyakini keberadaan mabda eksistensi Tuhan. Ya. Nah, fenomena ini sendiri sebenarnya akan berlaku secara luas pada manusia, meskipun dia tidak beragama. Kalau dia beragama ya jelas, tapi meskipun dia tidak beragama, saya pernah melakukan perjalanan naik perahu fiber dari Kolaka ke Siwa. Kemudian kita punya perahu itu karena ombak besar itu seperti tidak maju-maju, ya. Jadi ombak itu membawa perahu. Hampir kita sudah menyangka perahu akan tenggelam. Nah, ketika itu semua orang sadar. Di situ azan. Jadi terdengar banyak orang azan. Semua tertegun dan berdoa, ya, termasuk saya. Jadi peristiwa seperti itu memang ya akan membawa kita kepada kesadaran untuk meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kejadian. Kejadian yang lain juga saya alami naik pesawat.
Tidak tahu apa itu kena pesawat, tiba-tiba pesawat itu saya rasa mau jatuh. Jadi bergetar dan lama. Bukan biasa kan saya pengalaman kalau terbang itu kena awan sebentar-sebentar. Kayak kesenggol-senggol awan itu bergerak itu pesawat. Tapi ini lama. Mungkin cukup lumayan lama, kita kira kita ini sudah mau jatuh ini pesawat. Itu juga kondisi semua terhenyak semua, penumpang hening sambil semua berdoa. Di samping saya orang beragama lain, ya dia berdoa juga kepada Tuhan. Ya, saya juga berdoa, ya, supaya bisa selamat. Ya, kan kita sudah tidak punya pikiran apa lagi yang bisa selamatkan. Ya, bayangkan kalau dari ketinggian pesawat jatuh, tidak ada pikiran bisa selamat. Ya. Nah, bahasa Al-Quran juga sebenarnya menggambarkan permasalahan ini. Tapi ya ketika naik perahu, ya seperti memang kalau kita di laut itu, lihat laut itu luas. Tidak ada lagi yang kita lihat, sementara perahu terasa mau tenggelam, sudah kita pikir ini bagaimana nasib kita. Ya. Ini yang pertama, terhadap permasalahan kefitrian, kecenderungan pada Tuhan. Kemudian sebagian berpandangan adanya fitrah pada diri manusia kepada Tuhan itu karena adanya perjanjian antara manusia dan Tuhan di alam zar atau alam zurriyah namanya. Karena perjanjian inilah maka di dalam diri manusia terdapat kefitrian, keyakinan kepada Tuhan. Nah, Al-Quran dalam hal ini menjelaskan wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum. Ini di dalam surah A'raf ayat 172 dan 173. Surah Al-A'raf ayat 172 dan 173. Ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Maksudnya lengah terhadap permasalahan ketuhanan. Atau agar kamu tidak mengatakan sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang
dahulu yang saat. Jadi di sini kefitrahan karena adanya perjanjian dengan Tuhan di alam zurriyah, yang mana dengan perjanjian ini manusia tidak bisa buat alasan nanti di hari kiamat bahwa kami tidak mengenal Tuhan, ya, kami tidak mempunyai keyakinan kepada Tuhan, kami tidak menerima keberadaan Tuhan, atau kami misalnya mengikuti nenek moyang kami yang mempersekutukan Tuhan, ya, karena menurut penjelasan ayat ini manusia sudah menjalin perjanjian, penyaksian terhadap eksistensi Tuhan serta keesaannya, ya. Nah, para mufassir tentang peristiwa dan kejadian ini itu mempunyai pandangan yang beragam. Tapi secara global yang bisa kita ambil bahwasanya manusia dalam suatu tahapan dari eksistensi dirinya, ia mempunyai pengakuan kepada Tuhan. Dan inilah yang ada di dalam dirinya, yang tertanam di dalam dirinya perasaan kebutuhan kepada pencipta. Sebenarnya ini sendiri dijelaskan di dalam filsafat, hubungan antara akibat dengan sebabnya. Jadi ada hubungan erat itu antara akibat dan sebabnya. Karena sebenarnya sebagian sifat daripada sebab itu mengalir pada akibat, ya. Jadi akibat itu apa yang dimiliki sebab dia punya, tapi dalam kadar yang tentunya lebih rendah. Semakin jauh dia daripada sebab sempurna, ya, sebab yang paling sempurna ini, ya tentunya kadarnya juga semakin rendah. Tapi ini bukan tempatnya kita jelaskan masalah ini. Kita hanya menyinggung saja masalah kefitrian ini. Yang ketiga, makna daripada kefitrahan terhadap hak Subhanahu wa taala itu adalah kecenderungan terhadap kesempurnaan mutlak yang terdapat pada manusia. Jadi ini pendekatannya secara pendekatan rasionalitas, akal. Ya, ini maksudnya kita tidak membawakan ayat dalam hal ini, yaitu di dalam diri manusia semuanya ada kecenderungan kepada kesempurnaan mutlak. Jadi kalau saya misalnya diberi kekuasaan, itu maunya kekuasaan yang saya punya itu tidak terbatas, ya. Ya. Kalau diberi ilmu, maunya kita itu ilmu tidak terbatas. Kalau diberi keindahan, maunya kita itu keindahan yang mutlak, tidak terbatas. Kalau diberi kekayaan, maunya kita itu kekayaan yang tidak terbatas. Ya, jadi keinginan manusia pada semua bentuk kesempurnaan bersifat mutlak dan tidak terbatas ini, itu sebenarnya kefitrahannya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang punya sifat itu. Makanya kan jalan Islam kalau mau seperti demikian itu, ya berjalan menuju Tuhan, dekatkan diri pada Tuhan. Ya. Mau ilmu misalnya sempurna, tidak terbatas, ya semakin dekat pada Tuhan. Ya, semakin bisa menyingkap rahasia-rahasia alam. Jadi Urapa itu bisa saja tahu bahwa minyak misalnya ada di sini tanpa alat teknologi seperti yang dimiliki sekarang misalnya. Bahkan bisa lebih daripada itu pengetahuannya, ya, bisa menyaksikan realitas sebelum terjadi. Kalau dia ke alam misal, belum lagi kalau misalnya di dalam Irfan ada disebut ayan sabita, kalau sampai pada ayan sabita makamnya menyaksikan itu, ya dia bisa mengetahui berbagai peristiwa akan terjadi pada berbagai individu-individu,
Ya. Nah, yang keempat, makna daripada fitrah, kefitrian ini adalah bahwasanya pengetahuan kepada Tuhan itu tidak butuh dalil yang berat. Sehingga Al-Quran sendiri itu tidak misalnya lebih tinggi pembahasannya daripada yang sederhana memperkenalkan Tuhan kepada manusia. Yani Al-Quran hanya dengan suatu penjelasan sederhana menggugah fitrah manusia kembali atau apa istilahnya kepada pengetahuan tentang mabda. Nah, ini penjelasan dari beliau kitab ini. Nah, saya punya tulisan pernah tentang ayat fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Itu Quran surah Ar-Rum ayat 30. Di mana di sini dijelaskan permasalahan fitrah, kefitrahan terhadap agama. Ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Fitrah terhadap kebutuhan, kecenderungan pada Tuhan itu tidak pernah berubah pada diri manusia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ada sedikit yang saya hampir lupa singgung. Jadi manusia itu membuat ia lupa pada fitrahnya itu karena sibuk. Kita sibuk bicara, sibuk menulis, sibuk makan, sibuk berkhayal, sibuk dengan pikiran-pikiran kita, ya, sibuk melihat sesuatu, sibuk mendengar sesuatu. Itu yang membuat kita kadang tidak perhatian pada fitrah kita. Ini saya pernah baca, bagaimana bukunya Said Utari? Tidak ada yang pergi bertanya? Apa? Kenapa malu? Jadi tidak ada. Tidak perlu malu. Nah, jadi bukunya, kalau tidak salah satu bukunya Said Utari, saya lupa di mana saya baca, beliau menjelaskan seperti ini. Fitrah itu kadang datang ketika manusia sendiri. Misalnya kita lagi buat acara ini, ramai, datang tamu, datang teman, datang handai tolan, sibuk kita cerita sambil makan, cerita, tertawa. Tapi tengah malam, semua peserta pulang, handai tolan pulang, teman-teman pulang, semua tamu-tamu sudah pulang, sendiri menyaksikan habis acara. Ketika sendiri di sini, manusia perhatian terhadap dirinya. Saat itu dia merasa kosong dan rindu sesuatu yang bersifat bukan lagi materi. Tidak rindu kayak makan, tidak rindu minum, tidak rindu kan urusan semua ini terjadi. Tapi dia rindu sesuatu yang sifatnya lebih daripada yang materi itu. Ya, dia merasa ingin berkomunikasi dengan sesuatu itu. Ya, mungkin belum pernah Anda alami, mungkin misalnya Anda pernah alami. Ya, tiba-tiba kayak terenyuh, ya, semacam sesuatu datang pada diri kita, ingin sesuatu yang rindu atau rindu kematian. Belum pernah rindu mati.
Ya. Jadi ingin seperti itu. Ya. Ini adalah fitrah manusia kepada Tuhan, kesadaran. Sekiranya seseorang itu istilahnya mengikuti fitrahnya ini, niscaya dia akan kembali kepada kesadaran bahwa ya hidup kan sementara. Tadi ini teman-teman semua ya pergi semua. Nanti saya juga sendiri nih, kembali kepada siapa saya nanti sendiri. Begitu. Ya, saya ini sendiri juga akan kembali. Ya. Dan ya kita ini menyadari bahwa tidak sia-sia apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya. Istilahnya kembali kepada Tuhan. Ya, itu. Nah, sekarang ini penjelasan tentang fitrah yang saya tuliskan, bukan dari buku ini tapi saya lupa dari mana. Nah, yang dimaksud fitrah secara bahasa tadi sudah disinggung, sifat alami ciptaan, tapi dia mempunyai pengertian yang bermacam-macam secara istilah. Dan yang dimaksudkan fitrah di sini adalah sisi-sisi universal yang terdapat pada manusia dan mendasari sifat serta kecenderungan hakiki manusia dalam menerima agama dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, tentang fitrah ini bisa dijelaskan beberapa pandangan. Pertama, membenarkan keberadaan Tuhan merupakan pengetahuan yang bersifat fitrah manusia. Jadi membenarkan keberadaan Tuhan merupakan pengetahuan yang bersifat fitrah manusia. Fitrah dalam pengertian ini adalah fitrah akal yang berhubungan dengan sistem pengenalan dan pengetahuan manusia. Ini yang mungkin dimaksudkan kebadihian tentang Tuhan. Yang kedua, manusia secara huduri dan syuhudi memiliki pengetahuan kepada Tuhan. Dan manusia berdasarkan potensinya masing-masing mendapatkan pengetahuan huduri dari Tuhan tanpa perantara. Yang ketiga, fitrah manusia kepada Tuhan adalah kecenderungan alami dan esensi yang terdapat dalam dirinya, yakni kecenderungan dan keinginan kepada Tuhan merupakan hakikat penciptaan manusia. Syahid Murtada Mutahari dalam mengomentari pandangan pertama menjelaskan, sebagian orang yang berpandangan tentang kefitrahan pengetahuan kepada Tuhan yang mereka maksud adalah fitrah akal. Mereka berkata bahwa manusia berdasarkan hukum akal yang bersifat fitrah tersebut tidak membutuhkan premis-premis argumentasi, tidak membutuhkan premis-premis argumentasi, ya. Mana ini? Dalam menegaskan dan mengafirmasikan eksistensi Tuhan. Ya. Dengan memperhatikan, jadi dengan memperhatikan tatanan eksistensi dan keteraturan segala sesuatu, maka otomatis dan tanpa membutuhkan argumen, manusia mendapatkan keyakinan tentang keberadaan Sang Pengatur yang Maha Perkasa. Sebenarnya kalau ini tidak lain adalah burhan azam atau argumen keteraturan. Ya, argumen keteraturan ini memang bisa disebut argumen yang sangat mudah. Jadi hanya dengan pengamatan ditambah sedikit konklusi rasionalitas, kita akan menerima keberadaan Tuhan.
Pandangan kedua tentang fitrah, bahwa manusia secara fitrah mempunyai pengetahuan huduri kepada Tuhan, bukan dengan husuli atau ilmu husuli yang diperoleh lewat argumentasi akal, bukan dengan husuli, dengan argumentasi akal. Yakni manusia mempunyai hubungan yang dalam dan hakiki dengan penciptanya. Dan ketika manusia memandang ke dalam dirinya, dia akan menemukan hubungan tersebut. Karena kebanyakan manusia sibuk dengan kehidupan materi, maka dia tidak mendapatkan hubungan dengan penciptanya. Tapi manusia pada saat memutuskan hubungannya dengan kesibukan-kesibukan kehidupan dunia, atau saat manusia kehilangan harapan dari sebab-sebab natural, barulah manusia merasakan hubungan tersebut yang terdapat pada dirinya. Ya. Nah, fitrah dalam pandangan ketiga juga bukan fitrah akal atau pengetahuan husuli yang sederhana, tapi yang dimaksud adalah fitrah kalbu. Syahid Mutahari berkata, fitrah kalbu adalah manusia secara khusus diciptakan berkecenderungan dan berkeinginan kepada Tuhan. Dalam diri manusia telah diletakkan suatu bentuk insting pencarian Tuhan, kecenderungan kepada Tuhan, cinta dan penyembahan kepada Tuhan, sebagaimana insting kerinduan seorang anak kepada ibu yang terdapat pada watak seorang anak. Ya. Anak-anak yang baru dilahirkan meskipun belum memahami makna kesadaran nyata, tetapi terdapat dalam dirinya apa yang tidak disadarinya berupa kecenderungan kepada ibu dan kerinduan padanya. Dalam wujud manusia terdapat kecenderungan seperti ini, suatu kecenderungan agung dan tinggi, yakni kecenderungan kepada Tuhan dan penyembahan kepada Tuhan. Kecenderungan inilah yang membawa manusia ingin berhubungan dengan suatu hakikat yang tinggi dan ingin dekat kepada hakikat tersebut serta menyucikannya. Jadi ini pandangan Syahid Mutahari tentang fitrah. Ada 3 bentuk. Kalau di sini tadi dalam buku ini ada 4 yang kita uraikan. Kefitrahan kepada hak subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya manusia terkait masalah Tuhan, salah satu jalannya adalah masalah kefitrahan terhadap Tuhan. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang bersifat universal, karena persoalan fitrah itu adalah suatu persoalan universal, sama dengan insting terhadap hewan. Jadi dia berlaku bagi semua manusia. Nah, kadar fitrah ini sendiri tentu beragam, tentu tidak sama pada setiap manusia. Ya, tapi bahwa asli fitrah pada diri manusia itu semua ada kepada Tuhan. Saya pikir sebenarnya kalau jujur juga orang yang mengingkari keberadaan Tuhan, itu kemungkinan besar yang menerima ini, bahwa di sela-sela kehidupannya itu kadang datang rasa kebutuhan pada Tuhan. Ya, kalau kita selalu datang, kalau saya misalnya, kalau Anda tanya kepada saya, bukan ketika ibadah, bukan ketika salat, bukan ketika baca Quran, itu terkadang dalam keadaan sendiri tidak ada aktivitas, khayal juga tidak lagi pergi kemana-mana berhayal, itu muncul ya kerinduan kepada Tuhan, bahkan rindu untuk mati, ya segera mati bertemu dengan Tuhan. Kan mati itu sebenarnya kenikmatan akhir yang harus dirasakan manusia. Jadi mati itu bukan penderitaan, hidup lama di dunia itu penderitaan sebenarnya. Bayangkan coba kalau kita sampai tua di dunia, badan kita sudah rapuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa tidur, tidak bisa makan.
Ya semuanya orang lain yang ngurusi kehidupan kita, kan itu penderitaan. Tuh. Bagus itu kematian supaya kita tidak melakukan kesulitan di dalam hidup ini. Jadi dibatasi 70 tahun, 80 tahun. Nanti kalau lebih 80 tahun sudah ya sudah tua renta, menderita ya, dibatasi 70 tahun, 80 tahun. Makanya mati sebenarnya kenikmatan yang harus dirasakan, meskipun ya istilahnya ya harus siap-siap menerima kematian. Ya, sebab setelah kematian ada perhitungan. Ya, ini manusia itu talakuna, ya, intikal talakuna dari. Ya, jadi manusia itu berpindah dari suatu alam ke alam lain. Kita dari alam zuriyah tadi, kita dari alam rahim berpindah ke alam dunia. Kita tidak pernah sadar dulu di alam rahim itu semua dijamin kita punya kebutuhan oleh ibu, makanan, nafas dan lain sebagainya. Ya. Kita sekarang berada di alam dunia. Nah, mungkin kita berpikir tidak ada lagi alam lain, sama dengan waktu kita masih di alam rahim ibu, kita pikir tidak ada alam selain alam rahim. Ternyata ada alam dunia. Setelah alam dunia ini ya ada lagi alam barzakh, kubur dan seterusnya, alam akhirat. Pembahasan berikutnya setelah masalah kefitrahan ini adalah kepengetahuan maujud-maujud terhadap mabda. Jadi terdapat pengetahuan setiap entitas kepada mabda. Ini bisa dijelaskan dengan pendekatan tadi, filsafat, hubungan akibat dengan sebabnya. Di antara maujud yang mempunyai pengetahuan terhadap mabda tentunya adalah manusia. Bahwa kita tidak ragu manusia mempunyai ma'rifat dan pengetahuan terhadap pencipta alam ini. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya kepengetahuan terhadap mabda ini adalah fitri manusia. Ya. Kenapa pada hakikatnya sebenarnya wujud Tuhan itu tidak ada yang lebih jelas daripada wujud Tuhan. Dalam artian tidak ada sesuatu lebih terang dan lebih hadir daripada wujud Tuhan. Karena akibat ini tidak lain sebab mengalirkan, mengemanasikan, ya. Jadi pada diri akibat itu sebenarnya terdapat jejaknya sebab, ya. Makanya kan ayat, makanya Al-Quran itu ayat, tanda, ya, bagi sebab. Jadi semua entitas ini adalah ayat, tanda bagi Tuhan. Jadi tidak ada sebenarnya yang lebih jelas daripada Tuhan. Ya. Nah, setiap maujud itu mempunyai pengetahuan kepadanya. Meskipun boleh jadi wujud itu tidak punya perhatian terhadap pengetahuannya ini. Yakni dia tidak punya ilmu kepada ilmu terhadap Tuhan. Jadi dia punya ilmu kepada Tuhan,
tapi dia tidak punya perhatian, sehingga dia tidak punya ilmu bahwa dia punya ilmu kepada Tuhan. Kan ini yang menyadari, ya. Atau bisa saja manusia dalam perkara Tuhan salah di dalam misdak, salah dalam penerapannya. Sebagaimana tadi kita sudah menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim, ya, menyaksikan bintang, dia terapkan bintang sebagai Tuhan. Dia saksikan bulan. Sebenarnya Nabi Ibrahim ini tentu tidak melakukan seperti ini perlakuannya. Jadi artinya ini suatu fenomena yang menghikayahkan bagaimana mengantar pada suatu pemahaman, ya, pemahaman. Tapi hakikatnya Nabi Ibrahim tidak pernah ragu tentunya tentang eksistensi Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan pada hakikatnya di sisi setiap jahil itu juga terketahui. Jadi di sisi orang yang tidak mengetahui atau tidak menyadari ilmunya kepada ilmu Tuhan, itu juga terketahui. Nah, tentu ya apalagi kepada alim. Ya, jadi ini terdapat penjelasan riwayat ma'rufun inda kulli jahilin. Ma'rufun inda kulli jahilin. Ma'ruf diketahui kan? Ma'ruf diketahui. Inda kulli jahilin, di sisi setiap jahil. Jadi Tuhan itu ma'ruf juga di sisi setiap jahil. Ya. Kan begini sebenarnya, manusia ini ilmunya ada tadi kita sudah jelaskan, husuli dan huduri. Boleh jadi kita mengingkari husuli tapi huduri tidak teringkari. Ya. Huduri senantiasa hadir Tuhan itu. Ya. Hadir Tuhan memberikan hidayah, rahmatnya. Ya. Jadi hidayah Tuhan pada setiap ya ayat suci Al-Quran itu ada kan, kalau tidak salah khalaqahum summa hadahum, kalau tidak salah begitu. Jadi Tuhan menciptakan semuanya kemudian memberi hidayah pada semuanya. Ya, ini hidayah secara umum. Semuanya berjalan sesuai hidayahnya. Jadi ma'rufun inda kulli jahil. Oleh karena itu manusia dengan semua potensi kefitrahannya itu mendapatkan bahagian dari pengetahuan kepada mabda eksistensi atau Tuhan. Kendati pun mereka boleh jadi jahil dalam keilmuan, ya, secara husuli, keilmuan, jahil secara keilmuan. Nah, namun tentunya pengetahuan sempurna maujud kepada zat suci Tuhan tentunya tidak akan sampai, baik itu pengetahuan husuli maupun pengetahuan suhudi, pengetahuan sempurna, ya, artinya mengetahui sampai hakikatnya, pengetahuan sempurna. Kita sebenarnya pada aspek tertentu itu tidak mempunyai pengetahuan sempurna terhadap sesuatu. Misalnya nih spidol, pengenalan kita kepada spidol, aksidensi, substansinya mana kita tahu, ya. Untuk sampai pada pengenalan hakikat sesuatu itu kan harus terliputi,
Sementara spidol ini sebagaimana ya spidol sebagai wujud eksternal ini tidak terliputi. Kan begitu? Yang terliputi hanya gambaran, konsepsi yang hadir di benak kita. Spidol ini, bukan spidolnya yang masuk di benak kita. Ya. Beda misalnya tentang fenomena diri kita. Ya. Kita menyadari diri kita berpikir. Kita menyadari diri kita berkhayal. Membedakan berpikir dan berkhayal kita tahu kan? Oh, saya ini berkhayal, saya ini berpikir. Karena dia hadir. Nah, jadi kita ini tidak mungkin sampai pengetahuan dan pengenalannya secara sempurna terhadap zat suci Tuhan. Ada beberapa poin. Pertama, bahwa kita tidak punya pengenalan kepadanya terhadap ilmu husuli. Ya, jadi ini terkait masalah ilmu husuli. Pertama, hakikat eksistensi murni itu kan selamanya tidak datang pada mental kita. Sebab realitas eksternal, zati dan identitasnya itu tidak hadir di dalam mental kita. Kenapa? Sebab jika sesuatu ini menjadi zihni atau berubah dari keeksternalan menjadi kementalan, ini disebut sebagai inqilab zati. Terjadi perubahan secara revolusioner zat dari huwiyah, dari sesuatu yang eksternal, realitas eksternal, ya. Misalnya ini spidol, zat eksternal. Kalau dia misalnya berubah ini menjadi kementalan, hilang dia punya keeksternalan, berubah menjadi kementalan, ini disebut perubahan zat secara revolusioner. Dan ini mustahil terjadi. Jadi keeksternalan itu tidak bisa menjadi kementalan. Makanya bukan ini yang berubah masuk ke kita, gambarannya saja. Ya. Apa? Inqilab zati. Perubahan secara revolusioner saat perubahannya. Ya. Jadi tidak mungkin pengetahuan kita kepada Tuhan terhadap eksistensi murni. Ya. Kemudian yang kedua, konsepsi-konsepsi mental itu dia hanya dalam batas sebagai cerminan, memberi cerminan batasan zat wajib. Artinya hanya sebatas memberikan konsepsi, batasan. Kan kalau membahas masalah pengetahuan dengan pendekatan definisi kan, ya salah satu di antaranya untuk menjelaskan sesuatu ya dengan definisi, ada definisi had dan ada rasem, description. Ya. Jadi konsepsi-konsepsi mental itu hanya memberi gambaran batasan zat wajib. Meskipun pada dasarnya zat wajib itu tidak mempunyai batasan, tak punya definisi. Ya, bukan zatnya. Sebab konsepsi itu selamanya bersifat universal. Jadi konsepsi itu selamanya bersifat universal. Mafahim atau pemahaman itu selalu bersifat universal. Hatta pemahaman partikular sendiri itu juga universal, ya. Jadi partikular itu suatu konsepsi partikular, tapi sebenarnya universal. Makanya bisa kita terapkan. Nah, ini dia partikular, kan begitu. Ini partikular. Ya.
Jadi pengertian dan konsepsi itu selamanya universal. Sementara wujud, ya, wujud itu individual, saksi. Jadi hakikat Tuhan, zatnya itu adalah zati, individual, ya, bukan universal. Artinya dia mempunyai wujud individual, ya. Jadi sementara kita punya konsepsi pengetahuan itu berbentuk universal, sementara zatnya wajib itu adalah individual dan eksternal. Ya, jadi jangan pikir Tuhan itu cuma psikologi atau Tuhan itu ciptaan. Tuhan mempunyai realitas eksternal, individual dan eksternal. Itu Tuhan agama, Tuhan Islam. Kemudian yang ketiga, konsepsi sendiri itu tidak lain adalah produksi nafs. Dan ia disebut qiyam suduri. Jadi pengetahuan itu sendiri produksi nafs. Nafs yang memproduksi. Dan dalam pendekatan ini disebut qiyam suduri, artinya nafs yang memproduksi pengetahuan. Ya. Sementara tentu Tuhan bukan produksi, bukan buatan. Ya. Jadi Tuhan itu bukan buatan pikiran. Tuhan adalah mempunyai realitas, mempunyai zat. Ya, dia bukan buatan pikiran. Nah, konsepsi yang keempat, konsepsi kadang dia hilang, kadang lenyap. Jadi pengetahuan kita ini kan kadang lenyap. Sementara wujud Tuhan ya selamanya kekal. Ya. Jadi ini beberapa penjelasan yang menjelaskan bahwa kita tidak bisa sampai pengetahuan kepada Tuhan secara pengetahuan husuli. Ya. Adapun pengetahuan kita secara huduri tidak bisa sampai sempurna pengetahuan kita kepada Tuhan secara syuhudi karena identitas Tuhan atau zat Tuhan tidak terbatas secara keeksistensian. Dan eksistensi tak terbatas selamanya tak terliputi oleh syuhud mawjud terbatas. Kita punya mawjud yang terbatas. Seberapapun kemampuan syuhudnya tidak mungkin mencakupi, tidak mungkin meliputi. Wujud tak terbatas. Kan kita ini dalam pengetahuan terhadap diri kita itu kita mencakupi diri kita, ya, huduri diri kita itu kita cakupi diri kita. Makanya semua aspek-aspek diri kita itu kita ketahui, pikirannya, kehendaknya, apa yang terjadi padanya, sedihkah, senangkah, laparkah, hauskah, itu kan kita cakupi diri kita. Coba. Kalau Anda misalnya mengerti, Anda cakupi diri Anda bahwa Anda tahu diri Anda mengerti kan? Hadir. Ya. Tidak bisa itu Anda mengerti bilang saya tidak mengerti. Atau Anda takut mengatakan saya tidak takut. Ya. Karena Anda cakupi semua itu diri Anda. Itu wujud diri Anda cakupi, tapi wujud Tuhan tidak terbatas. Ya. Tentu yang terbatas ini mustahil mencakupi yang tak terbatas. Tapi ini bukan berarti menutup pintu pengetahuan kepada Tuhan. Jadi kita secara pengetahuan husuli mempunyai pengetahuan terhadap Tuhan secara globalnya, tidak sampai pada detailnya, tidak sempurna sampai sedemikian kita bisa punya pengetahuan.
dalam pengetahuan huduri sekemampuan syuhud kita kepadanya, pengetahuan kita kepada perbuatannya, kepada sifatnya. Tapi kepada yang namanya zatnya, ini sampai filosof mengaku tidak bisa, sampai pun Urafa mengatakan tidak bisa. Ya, sampai Urafa, sampai para nabi, sampai para rasul, semuanya mengaku ketakmampuan untuk sampai syuhud, pengetahuan syuhud secara sempurna kepada zat hak subhanahu wa ta'ala. Jadi pengetahuan itu hanya kepada perbuatan, sifat-sifat, ya. Nabi kita sendiri itu punya ungkapan, beliau berkata, ma arafnaka haqqa ma'rifatik wa ma abadnaka haqqa ibadatik. Artinya kami itu tidak punya pengetahuan kepadamu sebenar-benar pengetahuan. Karena kita tidak mempunyai pengetahuan sebenar-benar pengetahuan tuh kepada Tuhan, kita juga tidak sampai pada pengibadahan yang sempurna kepada Tuhan. Ya, kita beribadah, tapi sesempurna-sempurnanya ibadah kan sesuai dengan ma'rifatnya kita, ya. Jadi sejauh kita punya pengetahuan, sejauh itu kita punya kadar ibadah pada Tuhan. Jadi Nabi kita sendiri dalam ungkapannya, beliau mengatakan ma'arafnaka haqqa ma'rifati. Kami tidak mempunyai ma'rifat padamu sebenar-benar ma'rifat. Ya, wa ma'abadnaka haqqa ibadatik, dan kami tidak beribadah padamu sebenar-benar ibadah yang sempurna itu, ya. Ya. Jadi ini semua bukan berarti menutup pintu pengetahuan kepada Tuhan, tapi artinya bagaimana pengetahuan manusia itu tidak bisa sampai pada sesempurna pengetahuan kepadanya. Nah, ini juga dijelaskan dalam ayat yuhadzirikumullahu nafsah. Jadi Allah itu memperingatkan kalian tentang dirinya, bahwasanya pengenalan kita kepadanya tidak akan tembus, tidak akan sampai pada dirinya. Padahal sebenarnya penciptaan sendiri itu terjadi supaya Tuhan dikenali, ya. Jadi penciptaan ini menurut suatu hadis qudsi itu terjadi supaya Tuhan diketahui. Dalam sebuah riwayat hadis qudsi, Tuhan berkata, kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah perbendaharaan makhfi, yakni tersembunyi, terhasiakan. Ya. Fa'ahbabtu an uraf. Aku suka, aku cinta, aku suka, ahbabtu an uraf, untuk dikenali. Fahalaktul khalqa, maka aku ciptakan makhluk li uraf, supaya aku diketahui. Jadi pada hakikatnya juga Tuhan mencipta itu untuk diketahui. Cuma ya bagaimanapun pengetahuan tidak akan sampai pada hakikatnya pengetahuan. Nah, apanya? Kenapa ini? Ada unsur yang ingin diinginkan oleh Tuhan itu sehingga dia mencipta. Ya. Artinya tidak ada unsur. Di sini sebenarnya hubuz zatinya Tuhan, bahjat zati namanya. Jadi semuanya itu sebenarnya kepada zatnya kan. Aku cinta, dikenali pada dirinya kan, sehingga dia mencipta. Jadi tidak ada tujuan itu Tuhan pada alam, bukan pada alam, tapi pada dirinya. Karena tidak ada tujuan paling sempurna selain dirinya, ya Tuhan. Ya, jadi dalam riwayat ini tujuannya juga untuk dirinya. Ya, kalau bahasa Irfan begini, jadi Tuhan itu kan mengetahui dirinya dengan dirinya.
dengan ilmunya. Jadi Tuhan itu mengetahui dirinya dengan dirinya bagi dirinya, ya. Tapi Tuhan juga ingin mengetahui dirinya lewat penampakan dirinya. Seperti kita misalnya, kadang kita ketahui diri kita ini, ya. Tapi kadang kita mau tahu diri kita juga lewat cermin, ya, cermin. Nah, nampaklah wajah kita di cermin ini. Jadi alam itu ibarat menggambarkan Tuhan, cermin, ya, cermin itu. Jadi alam ini sebenarnya memberikan gambaran tentang Tuhan sebagaimana Tuhan, ya, sebagaimana cermin itu memberikan gambaran pada kita sebenar-benar gambaran kita, ya. Seperti itu sebenarnya alam, ya. Nah, jadi Tuhan mengetahui dirinya dengan ilmunya secara zatnya. Tapi Tuhan juga ingin melihat dirinya, menyaksikan dirinya lewat entitas-entitas atau lewat ciptaan-ciptaan, di mana ya di situ istilahnya merasakan kelezatan mengetahui diri dengan diri sendiri dengan lewat yang lain berbeda, ada perbedaan, yaitu bahasa urafa, ya. Tapi nanti kalau pembahasan di dalam Irfan ini, misalnya kan matahari, sesuai dari tadi kita isyaratkan, kadar sebagai ayat Tuhan itu sesuai dengan kadar keeksistensiannya, menggambarkan atau merepresentasikan daripada Tuhan. Demikian juga bulan, bintang. Jadi dalam bentuk bisa disebut sebagai terpisah-pisah, ya. Nanti tentunya semua alam baru bisa kita lihat, tapi terpisah-pisah kan alam. Nah, untuk Tuhan menyaksikan hakikatnya pada ciptaannya secara utuh, nah itulah mesti ada insan kami, manusia sempurna. Karena manusia sempurna itu mencakupi alam-alam, ya. Kan alam ini ada alam akal, ada alam misal, ada alam materi. Alam ini secara universal dibagi 3 tingkatan itu. Alam akal. Nah, alam akal mencerminkan alam akal saja. Dia tidak mencerminkan alam materi. Ya, seperti para malaikat mukharrabin, malaikat Jibril, malaikat Israfil, Mikail misalnya. Nah, ini semua ciptaan Tuhan, dia merepresentasikan Tuhan dalam kadar keeksistensiannya sebagai wujud itu. Tapi kalau insan kamil mencakupi, ya, keberadaannya. Ya. Nah, ini permasalahan pengetahuan kepada Tuhan. Jadi kita juga di dalam hal pengenalan dan pengetahuan kepada Tuhan, baik secara ilmu usuli maupun secara ilmu huduri atau syuhudi, itu tidak pernah akan sampai pengetahuan secara sempurna kepada Hak Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terdapat pembahasan juga lebih jauh terhadap masalah ini, yakni ketakmampuan sampai pengetahuan terhadap ada disebut kun, yaitu hakikat zat dan sifat zati. Jadi bukan cuma hakikat zat, tapi hakikat sifat zati juga tidak akan sampai pengetahuan manusia kepada Hak Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, ini beberapa pembahasan merupakan percabangan. Nanti kita akan masuk satu pertemuan
Setelah itu kita akan membahas tentang jalan sampai kepada tauhid. Jadi jalan pengenalan kepada tauhid. Bagaimana kita secara argumentasi sampai kepada pengetahuan tauhid. Ya. Saya pikir sekian dulu kita punya pembahasan. Ya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.